Perkenalkan, nama saya Iren Carolina Samosir. Saya dari kelas PSPM 20A Pendidikan Matematika dengan NIM 42033111003. Saya akan membawakan materi integral menggunakan pendekatan persegi panjang dan deret Riemann. Pengertian integral Riemann. Integral Riemann adalah pendekatan integral yang menggunakan metode penjumlahan terbatas f yang didefinisikan pada interval tertutup a, b. Integral Riemann biasanya mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau mencari volume apabila daerah tersebut mengelilingi sumbunya, misalnya terdapat fungsi fx. Kemudian, membuat pendekatan dengan membentuk persegi panjang atau partisi. Di sini jelas dibuat keterangannya delta x sama dengan lebar tiap persegi panjang, mencari jarak A sampai B sama dengan B kurang A, N sama dengan banyak partisi sehingga delta x sama dengan B kurang A per N. Kemudian kita masuk ke dalam mencari luas daerah yang diarsir. L sama dengan L persegi panjang 1 ditambah L persegi panjang 2 ditambah L persegi panjang 3. L sama dengan fx1 delta x ditambah fx2 delta x ditambah fx3 delta x ditambah fx4 delta x. Kemudian L sama dengan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 lalu dikali dengan delta x. L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 fx1 dx. Untuk daerah dengan posisi N, L sama dengan sigma I sama dengan 1 fx1 dx. Lalu kita masuk ke dalam keintegralan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar, yang pertama gambar 4 partisi, yang kedua lebih dari 4 partisi. Dari gambar di atas, kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak jumlah dalam kurva, maka akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya atau luas yang sebenarnya, di mana luas sebenarnya sama dengan daerah antar kurva fx pada selang A sampai dengan B. Lalu, L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fx1 dx. Delta X sama dengan B kurang A per N, delta X menuju N sama dengan tak hingga, sehingga dalam notasi L sama dengan limit sigma I sama dengan 1 sampai N, fx1 dx. N menuju tak hingga. L sama dengan integral A sampai B fx dx. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan diketahui suatu fungsi fx(x) pada interval 0,3, tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik ujung kanan subinterval sebagai titik wakil tiap-tiap subinterval. Penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita menentukan panjang setiap subinterval penyelesaian atau delta x1. Pada interval 0,3 dibagi menjadi 6 subinterval sama panjang, sehingga delta x1 sama dengan delta x sama dengan 3 kurang 0 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. Lalu, yang kedua, kita menentukan titik wakil xi dengan membagi menjadi 6 subinterval. Karena yang diminta adalah titik ujung karena interval, maka nilai xi yang digunakan adalah sebelah kanan setiap subintervalnya. Yang ketiga adalah menentukan lebar atau tinggi masing-masing subinterval dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Lalu, setelah kita dapat rumusnya, kita masukkan ke dalam subinterval 1 sampai dengan subinterval 6. Subinterval 1 yaitu 0 sampai 0,5 dengan x1 sama dengan 0,5, sehingga fx1 sama dengan f0,5 menjadi 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Begitu juga untuk subinterval yang kedua,
0,5 sampai 1 dengan X2 sama dengan 1, sehingga Fx2 sama dengan F1 menjadi 1 kuadrat sama dengan 1. Subinterval yang ketiga, 1 sampai 1,5 dengan X3 sama dengan 1,5, sehingga Fx3 menjadi F1,5 sama dengan 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. Demikian juga untuk subinterval yang keempat, 1,5 sampai 2 dengan X4 sama dengan 1, sehingga Fx4 sama dengan F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk subinterval yang kelima, 2 sampai 2,5 dengan X5 sama dengan 1, sehingga Fx5 sama dengan F2,5 sama dengan 2,5 pangkat 2 sama dengan 6,25. Subinterval yang keenam, 2,5 sampai 3 dengan X6 sama dengan 1 menjadi Fx6 sama dengan F3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Langkah terakhir adalah kita menentukan jumlah Riemann. Jumlah Riemann sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fx1 delta X1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fx1 delta X sama dengan Fx1 delta X ditambah Fx2 delta X ditambah Fx3 delta X ditambah Fx4 delta X ditambah Fx5 delta X ditambah Fx6 delta X sama dengan nilai mutlak 0,25 ditambah 1 ditambah 2,25 ditambah 4 ditambah 6,25 ditambah 9 dikali 0,5. Kemudian dapatlah hasil penjumlahannya adalah 22,75 dikali 0,5. Dapatlah hasilnya 11,375. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata atau dalam penerangan materi, saya mohon maaf dan terima kasih.